Bayangkan kalian hidup di tahun 1800-an. Kalian adalah seorang laksamana angkatan laut Inggris yang punya kapal perang tercanggih di dunia. Tapi saat kalian masuk ke perairan Tiongkok, kalian gemetar. Bukan karena badai, tapi karena satu nama, Cingxi. Banyak orang mengira bajak laut tersukses adalah laki-laki, tapi faktanya sejarah mencatat seorang wanita mantan tunasusila sebagai pemimpin armada bajak laut terbesar yang pernah ada. Bayangkan 1.800 kapal dan 80.000 kru. Sebagai perbandingan, Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini saja hanya punya sekitar 300-an kapal aktif. Cingxi punya 6 kali lipatnya di abad ke-19. Hari ini kita akan bedah bagaimana seorang wanita yang dianggap sampah masyarakat oleh sistem kekaisaran bisa membalikkan keadaan dan memaksa 3 negara adidaya bertekuk lutut. Untuk mengerti kehebatan Cingxi, kita harus lihat dari mana dia berasal. Di akhir abad ke-18, Kanton Guangzhou adalah pusat perdagangan dunia. Di sana ada ribuan flower boats, rumah bordil terapung yang melayani pedagang, pejabat, hingga bajak laut. Cingxi, yang saat itu dikenal sebagai Xiyang, bekerja di sana. Tapi jangan salah, bekerja di flower boats butuh kecerdasan sosial tingkat tinggi. Dia belajar cara memanipulasi pria berkuasa, mendengar rahasia dagang, dan memahami peta politik laut dari mulut ke mulut. Dia bukan sekedar pekerja, dia adalah seorang observer. Tahun 1801, takdir datang menjemput. Zheng Yi, pemimpin Red Flag Fleet yang tersohor, menyerang pelabuhan dan menculiknya. Tapi alih-alih jadi tawanan yang ketahuan, Xiyang justru melakukan negosiasi yang bikin Zheng Yi melongo. Dia setuju menikah, asal dia diberi kontrol penuh atas setengah harta dan setengah komando pasukan. Zheng Yi yang jatuh cinta berat akhirnya setuju. Ini adalah awal mula power couple paling berbahaya di lautan. Selama 6 tahun, pasangan ini memperluas armada. Tapi pada tahun 1807, Zheng Yi tewas karena badai di Vietnam. Di dunia bajak laut, kematian pemimpin biasanya berarti perang saudara. Tapi Cingxi punya rencana lain. Dia melakukan langkah politik yang brilian. Pertama, dia mendekati Cheng Po Sai, anak angkat sekaligus tangan kanan suaminya, dan menjadikannya kekasih sekaligus komandan lapangan. Kedua, dia mengumpulkan semua kapten kapal dan meyakinkan mereka bahwa di bawah kepemimpinannya mereka akan lebih kaya. Untuk menjaga disiplin 80.000 orang preman laut, dia membuat konstitusi bajak laut yang sangat ekstrim. Jika kalian mencuri dari kas umum, penggal. Jika kalian memperkosa tawanan wanita, penggal. Bahkan jika kalian menjalin hubungan suka sama suka dengan tawanan tanpa izin, keduanya akan ditenggelamkan ke laut dengan beban di kaki. Hukum ini bukan cuma soal moral, tapi soal efisiensi. Dengan aturan ini, rakyat sipil di pesisir malah lebih percaya pada bajak laut daripada tentara kekaisaran yang sering korup. Cingxi menciptakan sebuah negara bayangan di atas air. Kekaisaran dinasti Qing mulai panik. Mereka mengirim Laksamana Kuolang untuk menghancurkan Cingxi. Tapi apa yang terjadi? Cingxi menggunakan taktik fake net retreat, berpura-pura kabur, lalu menjebak kapal-kapal pemerintah
ke perairan dangkal. Laksamana Kuolang kalah telak dan akhirnya bunuh diri karena malu. Kaisar makin marah. Dia meminta bantuan dari East India Company, Inggris, dan Angkatan Laut Portugis. Mereka membawa kapal-kapal bertenaga uap dan meriam terbaru. Selama 2 tahun, terjadi pertempuran epik di Teluk Tung Chung. Meskipun dikepung oleh teknologi barat, armada Qingxi tetap bertahan. Kenapa? Karena dia tidak hanya bertarung dengan senjata, tapi dengan logistik. Dia menguasai suplai makanan di sepanjang pantai. Tentara pemerintah boleh punya meriam besar, tapi mereka tidak punya makanan. Akhirnya setelah bertahun-tahun perang yang sia-sia, pemerintah Tiongkok menyadari satu hal, mereka tidak bisa menang. Mereka harus mengajak wanita ini berunding. Tahun 1810, pemerintah menawarkan pengampunan atau amnesti. Tapi negosiasi macet karena masalah teknis. Pemerintah ingin para bajak laut berlutut saat menyerah. Sesuatu yang dianggap menghina oleh anak buah Qingxi. Qingxi melakukan hal yang sangat nekat. Dia datang ke kantor gubernur Zhang Bailing di Kanton. Tanpa senjata, hanya membawa sekelompok wanita dan anak-anak. Dia menantang sang gubernur secara langsung. Hasilnya, gubernur menyerah. Mereka sepakat bahwa untuk berlutut, Qingxi dan Cheung Po Sai akan dinikahkan secara resmi oleh pemerintah. Dan mereka berlutut di depan satu sama lain sebagai tanda terima kasih kepada kaisar. Pinter juga nih. Syarat lainnya yang lebih gila. Dari 80.000 kru, hanya sekitar 300 orang yang dihukum ringan, sisanya bebas. Mereka boleh menyimpan semua harta hasil rampokan. Sebagian besar anak buahnya diizinkan bergabung ke angkatan laut resmi untuk menjaga keamanan laut, alias jadi polisi laut. Berbeda dengan Blackbird yang kepalanya dipajang di ujung kapal atau Captain Kidd yang digantung, Qingxi pensiun dengan damai. Dia membuka rumah judi dan perdagangan garam di Kanton. Dia hidup kaya raya sampai usia 69 tahun. Kisah Qingxi mengajarkan kita bahwa sejarah seringkali mengabaikan tokoh-tokoh hebat hanya karena latar belakang mereka. Dia membuktikan bahwa kecerdasan strategi bisa mengalahkan kekuatan militer terbesar di dunia. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Qingxi adalah penjahat yang beruntung? Atau dia memang seorang jenius politik yang lahir di waktu yang salah? Tulis pendapat kalian di bawah.